Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan yang terbesar, nikmah al-iman, sehingga kita termasuk insyaallah menjadi hamba-hamba Allah yang Allah muliakan dengan keimanan tersebut. Auladi rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara masih berkaitan dengan hawa nafsu, yaitu berkaitan dengan ilajuz dzunub wal ma'asi, pengobatan menangani dosa dan maksiat. Bagaimana supaya kita bisa terjaga daripada kelalaian kita dan kita bisa menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang pertama adalah ma'rifatu qimati nafsil insan wa karamatiha. Seseorang yang dia ingin menjauhkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan dosa, hendaknya dia harus mengetahui qimatu nafsil insan, harga diri dari seorang manusia, keutamaan daripada seorang manusia. Karena kita melihat ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, pada saat dia melakukan perbuatan tersebut, dia melihat dirinya adalah berada pada titik terendah, pada satu kedudukan yang rendah, sehingga dia kemudian melihat bahwasannya dirinya hina, rendah, yang menyebabkan dia kemudian terjerumus melakukan satu perbuatan dosa. Fayaltaji'u ila irtikabil mukhalafah liqauni dzanbi. Tapi pandangan dirinya adalah rendah itu adalah hasba tasawwurih, hanya pandangan pribadinya. Pandangan inilah yang mengotori dirinya ketika dia merasa dirinya hina, rendah dan lain sebagainya, sehingga dia berani atau dia kemudian melakukan perbuatan maksiat tersebut. Padahal kalau kita melihat di dalam surat Al-Isra ayat 70, bagaimana di situ Allah menjelaskan bahwasannya Allah memuliakan manusia di atas makhluk-makhluk yang lainnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila." Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Manusia adalah makhluk Allah yang memiliki kelebihan atas kebanyakan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tetapi ketika manusia terjerumus ke dalam jurang maksiat, maka manusia meletakkan dirinya, bukan Allah yang menjadikannya, tetapi manusia itu sendiri yang meletakkan dirinya lebih hina daripada
binatang. Ketika seseorang dia melihat dirinya memiliki satu kelebihan, min qimatin aliyah min baini jami'il makhluqat, memiliki keistimewaan dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, maka pada saat itu yang ada di benaknya adalah bagaimana dia berusaha untuk terus an yatadarraj wa yartaqiya fil manazil ar-rafi'ah. Dia akan berusaha untuk membawa dirinya menuju kepada satu kedudukan yang lebih tinggi. Ketika manusia semakin mengenal dirinya adalah orang yang memiliki, makhluk yang memiliki satu keistimewaan, maka dia pasti enggan untuk mengotori keutamaan, keistimewaan tersebut dengan perbuatan maksiat, yang mana perbuatan maksiat itu akan melemahkan kedudukannya di sisi Allah SWT, akan menjadikan jatuh kedudukannya di sisi Allah SWT. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Amirul Mukminin Al-Imam Ali alaihi salam, annahu qala man karumat alaihi nafsu hanat alaihi syahawatuh. Nahjul Balaghah al-Hikmah 449. Barang siapa yang dirinya, jiwanya memiliki kemuliaan, maka syahwat-syahwatnya akan menjadi rendah di hadapannya. Orang yang sadar dirinya adalah merupakan makhluk Allah yang mulia, dia tidak mau mengotori keutamaan ini dengan perbuatan-perbuatan dosa, sehingga yang dia lakukan adalah bagaimana dia berusaha terus menuju kepada kesempurnaan. Keutamaan jiwa, harga dirinya, semangatnya, itu yang mencegah seseorang melakukan sesuatu yang dapat menghancurkan, yang dapat menjadikan dia berada di bawah daripada kemuliaan tersebut, sehingga tidak perlu bagi dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Contohnya seperti melakukan kebohongan. Dia akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dia akan berusaha untuk menjadi orang yang shadiqon daiman, orang yang akan selalu jujur. Tetapi ketika hakikat berubah, ketika seseorang dia mengotori kemuliaan yang Allah berikan, dia berbicara dengan dua lidahnya, dia melakukan kebohongan, sekalipun mungkin tidak ada orang yang mengetahui bahwasanya dirinya adalah berbohong, tapi pada saat itu harga dirinya telah jatuh. Kemuliaan yang Allah berikan kepadanya itu jatuh. Dan ketika manusia yang melakukan perbuatan dosa dan dia merasa dirinya telah melakukan perbuatan tersebut, dan dalam dirinya dia menyatakan bahwasanya dia telah melakukan satu perbuatan yang tidak benar, maka dia akan lebih condong kepada perbuatan-perbuatan yang hina dan yang akan menjatuhkan harga dirinya. Seseorang yang melakukan perbuatan dosa, dia merasa dirinya adalah hina. Kemudian perbuatan ini kemudian yang akan menyebabkan dia condong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk yang lainnya. Nah, yang kedua, ketika seseorang ingin memperbaiki dirinya
agar menjauh daripada perbuatan dosa, agar menjauh daripada perbuatan maksiat, hendaknya dia mengetahui akibat daripada perbuatan dosa yang dia lakukan. Hendaknya dia melihat, menengok ke belakang, apa hasil daripada perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Hasilnya adalah apa? Wad'iyatun min atharin wad'iyatin sayyi'ah, yaitu satu keadaan yang buruk yang akan menyebabkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya akan Allah cabut. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam bersabda, amma innahu laisa min irkin yudhrab wala nakbah wala suda wala marad illa bidzanbin. Tidak ada satu musibah yang menimpa kita, sakit dan lain sebagainya, itu kecuali penyebabnya adalah perbuatan dosa yang kita lakukan. Sesuai dengan firman Allah apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian daripada musibah itu adalah hasil dari perbuatan tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan dalam banyak perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan. Kemudian Imam mengatakan, wa ma ya'fullah aksar mimma yu'akhidu bih. Apa yang Allah maafkan lebih banyak daripada apa yang Allah berikan azab kepada mereka. Allah pun masih memaafkan perbuatan-perbuatan kita. Al-Kafi juz 2 halaman 269. Sehingga kita melihat dalam doa Kumail, doa yang diajarkan oleh Imam Ali alaihi salam kepada sahabatnya Kumail, bagaimana Imam Ali di sini mengajarkan kepada kita agar kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, yang mana perbuatan-perbuatan ini akan berdampak dalam kehidupan kita. Imam Ali dalam doanya mengatakan, Allahumma ghfir liyadh-dhunuballati tahdiqul isam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang dapat merobek-robek tirai penjagaanku. Allahumma ighfir li adh-dhunuballati tunzilun niqam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang dapat menyebabkan turunnya siksa. Ini akibat daripada perbuatan dosa. Imam Ali jelaskan dalam doanya, Allahumma ighfir li adh-dhunuballati tughayyirun ni'am. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang dapat merusak karunia, yang dapat menyebabkan karuniamu engkau cabut. Allahumma ighfir li adh-dhunuballati tahbisud du'a. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang dapat merintangi doa. Doa kita termahjub, doa kita tidak sampai kepada Allah bisa jadi disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Doa kita tidak diijabah oleh Allah bisa jadi karena dosa yang kita lakukan dan kita tidak bertaubat. Allahumma ighfir li adh-dhunuballati tunzilul bala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menyebabkan turunnya malapetaka, turunnya musibah. Musibah yang menimpa kita sebagaimana disinggung oleh Imam Ja'far Shadiq, penyakit yang ada pada diri kita itu merupakan satu hasil dari perbuatan kita, dan itu merupakan satu teguran Allah kepada kita.
Allahumma ghfir li kulla dhanbin adhnabtuh wa kulla khati'atin ahta'tuha. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang pernah kulakukan dan setiap kesalahan yang pernah kukerjakan. Imam Ali mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghindar dari perbuatan dosa. Akibat-akibat daripada perbuatan dosa yang kita lakukan, Imam Ali sebutkan dalam doa kumailnya. Apa saja akibat-akibat perbuatan dosa yang akan menimpa seorang pendosa? Nah, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya tentang pembahasan akibat daripada perbuatan maksiat dan dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki diri kita, mengobati penyakit-penyakit dosa dan maksiat yang kita lakukan dengan kembali kepada Allah, dengan istighfar kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat khususnya kepada Al-Fakir sendiri dan kepada antum semua, dan insya Allah antum menjadi pribadi-pribadi yang mulia sehingga antum bisa menjadi termasuk dalam barisan tentara dan pembela Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Wa hadza minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.